Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji sampai mencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah ini adalah kalimat syukur. Pasti Allah akan tambah nikmat yang sedang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Karena Allah telah kekalkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku maka aku akan tambah, kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bedah buku kita, begini seharusnya mendidik anak, panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sudah menyelesaikan satu bab lengkap khusus berbicara tentang masalah hak anak yang pertama, yaitu mencari pasangan yang baik. Dan sudah kita panjang lebar jelaskan masalah pernikahan, rukunnya, syarat-syaratnya, pernikahan yang syar'i itu seperti apa, kemudian masalah biologis dalam Islam. Dan ini semua sudah panjang lebar dan kita masuk sekarang ke inti bahasan buku ini sebenarnya tentang masalah anak itu sendiri. Di bab kedua ini, anak adalah perhiasan dan ujian dunia. Di pasal pertama dalam bab kedua ini adalah fase-fase yang menggembirakan. Dan ini akan dialami oleh semua orang tua yang akan mendapatkan anak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selama mereka dalam fitrahnya pasti mereka akan gembira. Setiap wanita akan menjadi calon ibu, dia akan sangat gembira. Bahkan kegembiraan itu susah sekali untuk digambarkan karena dia penasaran ingin lihat wajah anaknya seperti apa, kulitnya, bagaimana nanti dia menyusui, bagaimana dia memeluknya, bermain dengannya. Itu juga dengan seorang ayah, dia penasaran selalu ingin melihat bagaimana anaknya, paras wajahnya, postur tubuhnya, warna kulitnya sempurna atau tidak, lalu bagaimana dia mendapatkan uang untuk bisa membiayai anaknya nantinya. Itu baik anak pertama, anak kedua, anak yang ke-10 akan sama. Allah Subhanahu wa taala berikan kegembiraan alami sebagai fitrah bagi setiap orang tua yang akan memiliki anak. Kata beliau, kabar gembira dan proses kelahiran anak. Masyarakat dan umat sangat bergembira dan berbahagia dengan kehadiran bayi, sebab tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Berita gembira yang bagus tersebut menyelimuti orang tua dan semua keluarga, karena cinta anak merupakan naluri dan fitrah setiap manusia yang dikaruniakan padanya atau kepadanya. Maka Allah menjadikan anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang anak-anak, terutama pada saat mereka masih kecil, ya, diistilahkan dengan anak-anak, 2 kali diulangin ini kalau dia masih kecil. Kalau sudah dewasa biasanya cuma 1 penyebutan, anak saja, ya. Dan ini adalah perhiasan dunia selama mereka kecil, masih bayi, mereka baru lahir, masa kanak-kanak di mana mereka bermain ceria, ya. Maka ini adalah hiburan bagi orang tuanya. Makanya dikatakan perhiasan dunia. Kata ulama, anak ini akan terus menjadi perhiasan dunia dengan satu keadaan. Kalau setelah beranjak dewasa, dia berdewasa dalam keadaan kesolehan atau dalam ibadah, maka tetap dia akan menjadi kegembiraan bagi orang tuanya. Karena kalau tidak dalam keadaan itu, menjadi fasik atau fasiqah, ahli maksiat, ya, membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang-orang yang jahat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah, maka ini akan menyusahkan orang tuanya. Maka mereka akan menjadi perhiasan dunia di masa kecil semuanya, dan di masa dewasa pada saat seseorang atau sosok orang tua berhasil mendidiknya dalam agama. Anak merupakan kabar gembira yang sangat menyenangkan yang disampaikan kepada Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surah Al-Imran ayat 39.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Kemudian para malaikat memanggilnya. M-nya ini kembali ke siapa? Ada yang tahu? Allah cerita tentang siapa dalam ayat ini? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Tentang Nabi Zakaria. Dan malaikat datang menyampaikan berita gembira Zakaria akan punya anak dari istrinya mandul yang bernama Yahya. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, para nabi-nabi pun ada yang istrinya mandul dan sempat sekian tahun tidak punya anak, tapi mereka berusaha tetap ikhtiar, berdoa kepada Allah, minta dengan khusyuk, ya, kemudian tidak putus asa, maka Allah memberikan. Baik itu Nabi Zakaria yang Allah berikan setelah 100 tahun umurnya, pas 100 tahun baru Allah kasih. 70 tahun dia berdoa minta anak. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di atas 60 tahun baru punya anak. Ya, tapi dalam Al-Quran diceritakan bagaimana mereka tidak putus asa, mereka terus berusaha minta agar diberikan keturunan, tapi permintaannya keturunan yang baik, soleh dan solehah. Berita gembira pada saat Nabi Zakaria disampaikan akan mendapatkan anak disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 39 ini. Kemudian para malaikat memanggil Zakaria alaihissalam ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Bahwasanya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah sebagai panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, ya, dan juga seorang nabi di antara orang-orang saleh. Allah juga berfirman dalam surah Maryam ayat 7, masih kasus sama, cerita tentang Zakaria alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah berfirman, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Ya, jadi dua ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam, dan pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana seseorang terus berusaha ikhtiar untuk diberikan anak. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan lahirnya Yahya sebagai berita gembira, ya, atau yang membuat nanti Zakaria dan istrinya gembira. Karena Nabi Zakaria menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun dan istrinya mandul. Selama 10 tahun dia berdoa belum Allah kasih anak, 20 tahun berdoa belum Allah kasih anak, 30 tahun belum Allah kasih anak. Nanti setelah 70 tahun dia berdoa, umurnya sudah 100 tahun baru Allah kasih anak Zakaria alaihissalam, ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama potensi itu ada, maka Allah akan tetap memberikan itu selama memang dia ikhtiar dan berusaha. Maka menyampaikan ucapan selamat dan kabar gembira setelah proses kelahiran sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat atau firman dari Allah Subhanahu wa taala, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dari ayat-ayat ini juga diambil pelajaran, kata penulis, bagaimana seseorang menyampaikan berita gembira kepada setiap orang yang sudah melahirkan atau mendapatkan anak. Jadi misalnya kita mengatakan kepada kerabat selamat ya, atau mungkin kalau seseorang bertugas di rumah sakit juga mengatakan itu selamat, semoga anak ini menjadi orang yang baik. Bahkan ada hadis Nabi SAW disunnahkan mengucapkan itu, ya. Cukup banyak lafaz-lafaz doa, tapi diantara yang saya tahu adalah kita membacakan doa barakallahu laka fi mauhubin laka. Semoga Allah berkahi di bayimu yang kamu dapatkan ini. Barakallahu laka fi mauhubin laka wa syakartal wahid, dan semoga kau bersyukur kepada sang pemberi, maksudnya Allah, terhadap lahirnya bayi ini. Wa balagha asyuddah, dan semoga dia tumbuh besar dalam kebaikan. Ini termasuk sunnah Nabi alaihissalam menyampaikan doa yang baik kepada orang yang baru mendapatkan anak, ya, seperti menyampaikan berita gembira itu. Juga dalam surah Hud ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa imratuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarna bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Dan istrinya berdiri di sampingnya lalu dia tersenyum, maksudnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim juga di atas 60 tahun tidak punya anak, terus berdoa kepada Allah. Akhirnya Sarah pun hamil di umur tua, dan akhirnya malaikat datang menyampaikan berita gembira. Ceritanya dalam surah Hud ayat 71 yang artinya, dan istrinya Ibrahim berdiri di sampingnya lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan ada kelahiran Yakub, dan semuanya nabi, ya. Tentu di ayat-ayat pertama tadi tentang masalah Zakaria alaihissalam itu keajaiban luar biasa, ya. Kalau teman-teman mau baca di 10 ayat pertama surah Maryam, bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam itu memohon kepada Allah, tidak pernah berhenti berdoa agar Allah kasih anak. Maka dia pun Allah kasih setelah 70 tahun berdoa di umur 100 tahun. Dan uniknya istrinya dalam keadaan mandul. Makanya dia mengatakan wamraati akhir, sementara istriku mandul, gitu kan. Bagaimana dia bisa punya anak? Tapi Allah SWT berikan keajaiban, tunjukkan keajaibannya. Begitu juga Allah memberikan nama Yahya. Tadinya Nabi Zakaria cuma minta anak saja, tapi dia rutin berdoa. Kita kalau berdoa teman-teman dan kita sabar sampai titik klimaksnya. Jadi misalnya kita bilang ya Rabbi, ya wahai penciptaku, atau kita mengatakan Allahumma, ya Allah. Kalau kita ucapkan itu, pada saat kita ucapkan sebenarnya sudah ada garis finish doa itu. Tinggal kita sabar lalui, 3 hari kah, seminggu kah, pasti ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Aku pasti menjawab doa-doa mereka, permintaan mereka. Maka mereka semestinya hanya berdoa kepadaku, ya. Dan mereka hanya beriman dan patuh kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk, Jadi memang ada perintah untuk berdoa, dan doa diijabah asal kita sabar. Mungkin Bapak Ibu tinggal doa 1 hari lagi, mungkin 1 kali lagi, mungkin 3 kali lagi, kita nggak tahu. Nah, pelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam, dia berdoa tidak berhenti 70 tahun. Di 10 ayat pertama surah Maryam menjelaskan masalah itu, ya. Ini mungkin saya tidak ulangi di sini karena memang dasarnya itu sudah pernah saya bahas di beberapa materi yang lain, ya. Di antaranya tentang materi dahsyatnya doa di YouTube sudah ada, dan di beberapa kesempatan lain saya pernah jelaskan tentang kisah Zakaria alaihissalam ini. Intinya dia terus berdoa kepada Allah walaupun istrinya mandul. Allah kasih anak dari istri yang mandul ini, dan Allah kasih dia setelah dia tua untuk menjadi pelajaran bagi hamba-hamba. Begitu juga dengan kisah Maryam alaihissalam. Bukan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak walaupun perempuan itu tidak tersentuh dengan sperma sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keajaibannya dan kemahakuasaannya. Karena semua nabi-nabi itu diberikan mukjizat, sesuatu yang bisa mendukung kenabian dia supaya orang mau beriman sesuai dengan keadaan kaumnya. Jadi misal Nabi Musa alaihissalam terkenal waktu itu Fir'aun suka dengan sihir, penyihir. Allah datangkan mukjizat Nabi Musa mirip sihir tapi bukan sihir, dan mengalahkan sihir itu. Waktu penyihir lempar tali-talinya, lalu Musa AS lempar tongkatnya, maka ular-ular penyihir dimakan oleh ularnya Nabi Musa AS. Sementara ularnya para penyihir tidak bisa menyerang karena hanya mengelabui mata orang saja. Itu juga di zaman Isa AS, karena kita sedang bahas Isa AS. Waktu itu masyarakat setempat sedang sibuk mempelajari ilmu kedokteran, obat-obatan, segala macam perawatan, ini semua masuk dalam pada saat itu yang sedang digeluti. Maka Allah SWT munculkan Isa AS lahir tanpa ayah. Nah, ini tidak mungkin terjadi, mustahil sampai hari kiamat. Ini mukjizat Allah berikan hanya kepada Maryam AS karena kesolehannya. Lalu disampaikanlah berita gembira di situ oleh para malaikat bahwasanya kamu akan punya anak laki-laki dan namanya dia adalah Isa putra Maryam. Kemudian juga dikatakan tentang kisah ayat yang ketiga tadi yang dalam surah Hud tentang Ibrahim alaihissalam. Terus saja beliau berdoa kepada Allah agar diberikan anak, dan akhirnya Allah karuniai anak setelah umur tua, ya. Istrinya pun Sarah dalam keadaan mandul dan sudah tua. Allah kasih semua, dan ini sebagai pelajaran semuanya untuk manusia bahwa tidak ada mustahil kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah
dijamin dalam ayat ini surah Hud ayat 71, dia bukan cuma sekedar melihat, mereka berdua bukan cuma sekedar melihat anaknya Ishak lahir, tapi mereka akan lihat Ishak ini menikah, punya anak namanya Yakub. Berarti mereka akan berumur panjang sampai menyaksikan cucunya bernama Yakub lahir dan juga diangkat menjadi nabi. Juga dalam surah As-Saffat ayat 101 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyarnahu bighulamin halim. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun, atau Ismail alaihi wassalatu wassalam. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Az-Zariyat ayat 28 masih tentang Ibrahim alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyaruhu bighulamin alim. Maka mereka memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, atau seorang ulama yang, atau orang yang akan menjadi tokoh masyarakat dan faham hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Ishak. Juga dalam surah Al-Hijr ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu la taujal inna nubashiruka bigulamin alim. Mereka berkata, maksudnya para malaikat, janganlah hai Ibrahim kamu merasa takut, sesungguhnya kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang berilmu. Jadi Ibrahim alaihissalam sampai umur 60 tahun sekian tidak punya anak, sampai akhirnya dia menikah sama Hajar yang merupakan tadinya adalah sahayanya Sarah, lalu punya anak Ishak, lalu punya anak Ismail. Sarah merasa terpukul, dia belum bisa memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam, maka dia pun berdoa kepada Allah sampai akhirnya Allah buat dia hamil di umur 65 tahun ya pada saat itu, dan dia mandul, maka lahirlah Ishak ya pada saat itu. Dan ini hasil daripada jeripaya, usaha dan tidak pernah putus asa dari Ibrahim alaihissalam, minta akan diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya berita gembira ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai naluri, karena memang anak yang lahir itu mereka masih seperti lembaran putih. Sebenarnya semua bayi yang lahir itu pasti akan menggembirakan orang tuanya, baik pada saat lahir dan pada saat dia dewasa. Yang penting pada saat dia lahir benar-benar orang tuanya dalam keadaan baik, bukan karena perzinahan, karena menikah, kemudian juga mendidik dengan baik, maka anak itu akan terus menjadi kabar gembira bagi dia ya, makanya para malaikat menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim dan istrinya Sarah tentang kelahiran Ishak, kemudian juga memberikan berita gembira kepada Maryam tentang kelahiran Isa, dan berikan berita gembira kepada Zakaria tentang lahirnya Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kata penulis di sini, menyampaikan berita gembira bisa membuat hati senang, maka seorang muslim dianjurkan segera menyampaikan berita gembira kepada saudaranya dan memberitahukan perasaan gembiranya, sebab ketika Nabi lahir, Thuwaibah budak Abu Lahab menyampaikan berita gembira kepada Abu Lahab, dan dia berkata, malam ini telah lahir putra Abdullah. Maka malam itu juga Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi. Maka Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan itu, sehingga setelah kematiannya Allah memberi minum dari sebuah lubang yang ada di pangkal jari atau di pangkal ibu jari. Ini mohon maaf, khusus masalah paragraf ini saya sendiri belum pernah tahu masalah itu ya. Maka saya tidak bisa menambahkan informasi apa-apa berhubungan dengan masalah ini. Tapi yang jelas yang ada, yang saya sudah kaji dalam buku-buku sirah, adalah pada saat kelahiran Nabi alaihissalam itu seluruh keluarganya gembira, tapi yang punya peran besar adalah Abdul Muttalib ya, kakek Nabi SAW. Dialah yang langsung gembira sekali, karena pada saat Nabi SAW lahir banyak kejadian yang luar biasa. Yang pertama, Nabi SAW lahir dengan sangat muda. Aminah tidak merasakan seperti yang dirasakan umumnya wanita, jadi sangat mudah keluar ya. Kemudian pada saat keluar wajahnya menegadah ke langit dan seperti orang yang sedang berdoa. Kemudian sudah terhitan dengan sendirinya waktu Nabi SAW lahir. Kemudian juga tali pusarnya sudah tidak ada ya, sisa plasenta sudah jatuh dengan sendirinya pada saat lahir. Kemudian juga pada saat dia lahir itu ada banyak kejadian, seperti rubuhnya 14 teras istananya Persia, Kisra, Raja Persia. Kemudian juga hilangnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini sungai kayak kalau di India Gangga ya.
Itu di Persia dulu di kultus, dianggap sungai suci. Mereka suka melakukan ritual di sana. Itu hilang tiba-tiba. Begitu juga dengan api yang disembah oleh orang-orang Persia, mati padam dan mereka tidak bisa nyalakan lagi selamanya, yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan. Juga termasuk pada saat disusui oleh Halimah, ya, Halimah Sa'diyah datang ke Mekah dengan teman-temannya dari suku Sa'diyah, ingin menjual jasa ASI. Jadi zaman itu orang menjual jasa ASI. Mereka datang, mereka cari orang-orang yang punya kekayaan, bayinya baru lahir, maka dibawa ke padang pasir dengan amanah, mereka menjaga anak-anak itu dan disusui, karena susu orang-orang wanita Badui, karena badannya sehat-sehat maka ASInya pun baik untuk bayi tersebut, ya. Dan orang-orang Mekah dulu untuk menjaga bahasa Arab Fusha, bahasa Arab asli yang ada dalam Al-Quran, itu mereka mengarahkan anak mereka dari Mekah ke padang pasir, karena orang padang pasir Badui masih pakai bahasa ini, ya, bahasa Al-Quran, dikenal juga dengan bahasa Quraisy. Nah, kejadian-kejadian aneh atau yang dianggap aneh oleh sebagian masyarakat tadi membuat Abdul Muttalib menggendong Nabi SAW. Terutama hal-hal yang pertama tadi, ya, lahir dengan muda, tidak ada tali pusar, terkhitan, wajahnya menengadah ke langit. Maka itu sudah cukup membuat Abdul Muttalib datang, kemudian menggendong Nabi SAW, ya, setelah dibersihkan lalu keliling di Mekah sambil mengatakan, sungguhnya anakku atau cucuku ini akan punya kedudukan dan aku menamakannya Muhammad. Waktu itu kebetulan belum ada orang namanya Muhammad di seluruh jazirah Arab. Muhammad ini didapatkan oleh Abdul Muttalib dari seorang pendeta Nasrani di negeri Syam. Jadi satu waktu pernah Abdul Muttalib pergi ke negeri Syam berdagang, lalu kemudian ditanya oleh seorang pendeta Nasrani, kalian dari mana? Oh, kami dari jazirah Arab. Dari mana? Tepatnya dari Mekah. Maka berkatalah pendeta tersebut, akan keluar dari kota kalian itu nanti Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Maka mereka pun berjanji 4 orang bersama itu, salah satunya Abdul Muttalib, siapa yang punya cucu atau anak pertama nanti setelah pulang dari situ mereka akan namakan nama Muhammad, dan yang mendapatkan adalah Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun memberikan nama Muhammad dan bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Yang lain juga iya. Jadi kisah Abu Lahab ini saya belum tahu, saya pribadi, ya, mungkin keterbatasan ilmu, maka kita cukupkan dengan membaca saja paragrafnya karena saya tidak bisa menanggapi apa-apa di sini. Terutama kalimat yang dikatakan, maka Allah memberi minum dari sebuah lubang yang ada di pangkal ibu jari. Ini saya tidak faham paragraf ini karena dikatakan maka Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan itu sehingga setelah kematiannya, kematian Abu Lahab, lalu dia minum air dari pangkal ibu jari. Ini bagaimana maksudnya saya belum tahu, ya. Baik, kita pindah ke setelahnya. Intinya di paragraf tadi adalah penulis ingin menyampaikan Nabi SAW waktu lahir keluarganya gembira, dan itu juga hal yang positif, ya. Kita dianjurkan menyampaikan berita gembira tentang kelahiran anak kita atau keberhasilan satu usaha atau apa saja. Begitu juga dengan orang-orang yang mengetahui boleh mengucapkan ucapan selamat. Kata beliau, bila menyampaikan berita gembira terlambat, maka cukup mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Dan perbedaan antara berita gembira dan ucapan selamat, bahwa berita gembira berkaitan dengan menyampaikan perasaan senang, sedangkan ucapan selamat berkaitan dengan pemberian doa, keberkahan dan kebaikan setelah kelahiran. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfat al-Maulud, ya. Tuhfatul Maulud, ya. Adapun ucapan selamat tidak ada dalil dari Rasulullah SAW secara khusus kecuali dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa ketika datang seorang bayi kepada Nabi SAW lalu beliau mendoakan keberkahan dan mentahniknya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, artinya mengucapkan berita gembira atau menunjukkan kegembiraan. Misal seorang ayah tahu kalau anaknya sudah lahir, maka karena gembirahnya dia misalnya memberikan makan kepada orang miskin yang ada di dekatnya, atau dia memberikan pakaian, maka itu termasuk sunnah Nabi SAW, menunjukkan kegembiraan, gitu kan. Nah, ini tadi yang diberikan oleh penulis dikatakan dengan mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat doa. Kalau orang menggabungkan kedua-duanya bagus, ya. Pernah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pada saat beliau tidak hadir di perang Tabuk, ya, dengan 2 orang temannya, ya, tiga-tiganya diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin sesuai dengan perintah Allah selama 50 hari. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, sungguh pada saat itu seakan-akan hidup kami sempit sekali, walaupun bumi ini luas, dada kami sesak, ya. Bahkan saya biasa masuk ke dalam masjid sambil berbicara dengan atau mengucapkan salam dengan Nabi SAW, Nabi tidak jawab. Dan di hari 40-an hari setelah pemboikotan,
Nabi SAW kirim orang menyampaikan kepada Ka'ab untuk dia berpisah dengan istrinya. Tidak boleh menggauli istrinya. Pisah rumah tapi tidak cerai. Setelah 50 hari, rupanya turun firman Allah SWT membebaskan Ka'ab dan teman-temannya yang dua radhiyallahu anhu ajma'in dari pemboikotan itu. Maka Ka'ab mengatakan, saya lagi berada di depan rumahku, di teras rumahku, maka berlarilah dua orang dari sahabat Rasulullah SAW, yang satu menunggangi kuda, yang satu berlari. Ya. Karena yang menunggangi kuda lebih cepat daripada yang berlari, maka yang berlari pun segera naik ke atas pohon kurma, lalu berteriak sambil mengatakan, wahai Ka'ab, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran menerima taubatmu. Maka Ka'ab pun mengatakan, saking gembiranya, aku pun membuka pakaianku dan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Artinya, termasuk sunnah Nabi SAW memberikan hadiah kepada orang yang menyampaikan berita gembira. Apapun itu, walaupun kecil. Misal, bapak ibu anaknya lagi mendaftar sekolah, diterima misalnya. Maka, dibahasakan, selamat ya, gini dan begitu. Misalnya, dia ucapkan begitu. Maka, kita memberikan kepada dia hadiah. Seperti itulah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika anak saya lahir, saya membawanya kepada Rasulullah SAW dan beliau memberinya nama Ibrahim. Kemudian beliau mentahnik dengan kurma dan mendoakan keberkahan. Tahnik tahu ya, kurma yang dihancurkan, dikunyah oleh orang tua atau orang saleh lalu ditempelkan di langit-langit mulutnya. Lalu anak itu dikembalikan kepadanya dan anak tersebut adalah putra paling besar Abu Musa. Ya, artinya salah satu yang dilakukan pada saat anak lahir adalah sunnahnya dibawa kepada orang saleh, ya, sebagaimana para sahabat selalu lakukan kepada Nabi SAW. Pada saat dikasih kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengelus kepala, kemudian mendoakan keberkahan dan juga mentahnik, mengunyahkan kurma dan ditempelkan di langit-langitnya. Tentu ini tidak harus dipaksakan ya. Artinya boleh orang tuanya lakukan, boleh kerabat terdekat itu juga melakukan, itu tidak ada masalah. Dan ulama tidak membatasi tahnik ini sampai berapa hari, tapi intinya dari awal lahir sudah boleh dikunyahkan sampai halus sekali kurma itu, lalu sedikit saya ditempelkan di langit-langitnya, biarkan dia mengisapnya dan dijadikan rutinitas. Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai 7 hari. Ya, sampai masa akikahnya. Ada subjudul di situ tentang masalah doa ma'thur atau doa yang ditekankan. Abu Bakar bin Al-Mundhir dalam Al-Awsat berkata bahwa kami meriwayatkan dari Al-Hasan Basri, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW yang baru menimang bayi. Sementara ada seorang laki-laki di sampingnya berkata, selamat atas kelahiran seorang kesatria. Jadi kena anak laki-laki, dia katakan selamat ya, sudah lahir nih jagoan kamu ya, kalau bahasa kita. Ya. Maka yang terjadi adalah Hasan berkata, Hasan Basri, siapa yang tahu bahwa dia seorang kesatria atau keledai? Maka beliau berkata, bagaimana seharusnya mengucapkan? Maksudnya orang itu tadi ya. Sebentar saya pastikan dulu riwayat ini. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW yang baru menimang bayi, sementara ada seorang laki-laki sampingnya selain berkata, selamat atas kelahiran seorang kesatria. Maka Hasan berkata kepadanya, ini kayaknya bukan Hasan ya. Kalau dibaca dari riwayat ini sepertinya ini dari Nabi SAW. Karena dikatakan dari Hasan Basri ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW yang baru menimang bayi, sementara ada seorang laki-laki di sampingnya, ya, maksudnya di samping Nabi SAW, selain mengatakan selamat atas kelahiran seorang kesatria. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya, mungkin seperti itu, saya akan pastikan nanti riwayat ini insyaAllah. Yang jelas dikatakan, siapa yang tahu dia akan jadi kesatria atau seorang keledai. Maksud sosok keledai maksudnya orang yang bodoh, karena keledai digambarkan kebodohannya, ya. Maka beliau pun berkata, atau orang yang punya anak berkata, bagaimana seharusnya mengucapkan? Maka di sini kata Nabi SAW, katakanlah, barakallahu laka fil mauhub, wa syakartal wahib, wa ballaga ashudda, wa ruzikta birrah. Semoga Allah memberkahimu pada bayi yang dikaruniakan kepadamu, engkau bersyukur kepada zat yang memberi karunia anak ini, sang anak tumbuh dengan sempurna dan engkau dikaruniai baktinya. Makanya disunnahkan kita membaca
bagi orang yang baru mendapatkan anak, supaya anaknya menjadi bakti dengan dia dan dia pun bersyukur atas kelahiran anak tersebut. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita teman-teman, karena ada orang kadang-kadang mungkin karena dia berharap punya anak perempuan, tapi Allah kasih laki-laki, banyak orang tidak bersyukur. Padahal dengan bersyukur Allah akan kasih dia yang dia harapkan, gitu kan. Begitu juga ada banyak orang mungkin dia berharap anaknya lahir dalam wajahnya seperti dan itu, dan ternyata tidak, atau warna kulitnya. Maka ini semua tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah bisa tambahkan anak lagi? Sampai pernah ada sahabat terjadi begitu ya. Dia putih, istrinya putih. Begitu istrinya melahirkan, keluar lahir hitam. Maka dia melapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, jadi seperti bahasanya, saya putih, ini putih, kok ini keluar hitam. Ada kecurigaan dia. Maka kebetulan dia punya unta. Dia punya unta, beberapa ekor unta di rumahnya. Nabi SAW tanya, apa kau punya unta? Dia bilang, iya ada ya Rasulullah. Berapa ekor? Banyak. Jadi ada jantan, ada betina. Ada anak-anaknya, ada anak-anaknya. Baik, apakah anak-anak unta itu sama warna dengan kedua orang tuanya? Kata orang itu tidak sama. Ada yang coklat tua, ada yang coklat muda, ada yang putih. Maka kata Nabi SAW, kenapa? Kenapa anak-anaknya beda-beda warna kulitnya? Kata orang itu, mungkin jalur nasabnya. Maksudnya kakek-kakeknya unta itu juga ada yang kulit berbulu hitam, ada yang coklat tua, ada yang putih, ada segala macam. Kata Nabi SAW, begitu juga dengan anakmu ini. Anakmu ini bisa dari keturunan kakek-kakek kamu, mungkin dulu ada yang berkulit hitam, gitu kan. Makanya teman-teman pernah saya jelaskan di konsep ta'aruf Islami, salah satu hal yang mendasar adalah kalau mau tahu tentang fisik dan paras wajah dari keturunan kita nanti, itu kita bisa melihat dari keluarga ayah calon pasangan kita. Jadi keluarga ayah si calon laki-laki dan keluarga ayah calon perempuan. Kalau mereka tinggi besar, badannya segala macam, anak kita nanti begitu juga tuh. Mereka putih semua, nanti akan putih anak itu juga. Tapi kalau tidak, maka akan terwariskan seperti itu. Wajar. Jadi tidak boleh terburu-buru menilai pasangan selingkuh hanya karena beda warna kulit, ya, beda paras wajah. Bahkan ada anak subhanallah beda sekali sama kedua orang tuanya. Beda sama sekali, kayak bukan anak mereka. Tapi kuasa Allah SWT. Nah, itu. Bukan berarti itu selingkuhan, bisa saja memang itu adalah jalur nasab. Berbeda kalau memang dasarnya dia jahat, dia bejat, ya, memang dia selingkuh. Lalu dia membeda, itu urusan dia sama Allah SWT. Tapi umumnya seperti itu. Baik, ada subbahasan yang lain adalah persiapan menyambut kelahiran bayi. Ini lebih banyak kepada ibu-ibu tentunya, walaupun bapak-bapak juga perlu mengetahuinya. Yaitu dengan berdoa untuk kebaikan anak yang akan lahir, beristighfar dan berzikir. Selama hamil, perbanyak istighfar, perbanyak zikrullah. Ya, bahkan ada banyak penelitian lapangan yang sangat baik. Ibu-ibu kalau lagi hamil, dengarkan tilawah Al-Quran. Saya pernah baca sebuah artikel, tapi saya belum pernah praktekin ya. Itu menurut dia dalam tulisan itu berhasil, sukses. Jadi bayi itu diperdengarkan 30 juz Al-Quran. Selalu didengarkan misalnya dalam satu hari ada berapa jam, 1 jam atau 2 jam khusus untuk dengarkan tilawah. Surah ini ke surah berurut. Khatam diulangi lagi sampai dia melahirkan. Ternyata waktu sudah melahirkan, begitu anaknya sudah mulai bisa ngomong, waktu diucapkan ayat Al-Quran dia sudah langsung bisa. Ya, dalam hitungan berapa tahun, kurang dari 6 tahun sudah hafal 30 juz. Ini mungkin salah satu hal yang positif yang bisa kita coba ya, walaupun saya juga belum coba praktiknya 100% mas, tapi sudah pernah saya bilang sama istri saya, kalau lagi hamil coba putarkan tilawah, dengarkan. Karena anak sekarang karena masih kecil-kecil, maka kita coba. Saya masih panggilkan guru ngaji, tapi ada alhamdulillah yang sudah hafal Al-Quran, yang Allah mudahkan untuk itu. Ya. Baik, di sini memperbanyak zikir, berdoa disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya, lanjutan ayat waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati atau penyenang hati. Ya, bisa juga qurratu a'yun adalah penyenang mata, jadi setiap dilihat menggembirakan. Ini doa yang seharusnya dibaca baik oleh bujang, gadis, orang sudah menikah, ini semua tetap harus dibaca. Kalau orang yang belum menikah maka berharap nanti pasangannya adalah orang yang baik dan keturunannya juga orang-orang baik. Kalau sudah menikah
Makanya juga dibaca sehingga Allah perbaiki keadaan pasangannya kalau buruk. Kemudian juga Allah berikan keturunan yang baik. Ya. Dan ini juga kabar baik atau berita baik yang diajarkan bagi ibu yang hamil supaya sering mengulangi doa ini. Agar Allah SWT jadikan pasangannya tidak berubah walaupun dia sudah melahirkan. Ya. Kemudian juga anaknya ini menjadi anak yang penyejuk hatinya. Allah juga berfirman lewat lisan Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam ayat 5 dan ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Maka anugerahilah kepadaku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah dia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi. Artinya Nabi Zakaria alaihissalam waktu berdoa sama Allah minta dikasih anak, yang tadi saya bilang 70 tahun beliau berdoa, tetap walaupun semangat sekali ingin punya anak, tidak dicukupkan dengan minta anak saya, tapi minta kepada Allah agar dikaruniai kebaikan-kebaikan. Ya, dia minta agar anak itu menjadi radiyah atau anak yang baik dan soleh. Juga dalam firman Allah surah Al-Imran masih kisah Zakaria alaihissalam ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi sebelum saya baca terjemahannya, tahu surah Al-Imran ya? Al artinya keluarga, Imran itu siapa? Ayahnya Maryam. Ayahnya Maryam. Jadi Al-Imran keluarganya Imran, maksudnya keluarga besarnya Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Imran ini ulamanya Bani Israel, ayahnya Maryam. Ulamanya Bani Israel. Dia mengajar banyak murid-muridnya. Di antara yang dekat sekali sama dia iparnya sendiri namanya Zakaria, yang nanti Allah angkat jadi nabi atau Allah angkat jadi nabi. Maka waktu Imran mau meninggal, dia sempat menawarkan ke murid-muridnya, siapa yang memelihara Maryam nih? Maka jatuhlah pilihan kepada Zakaria, karena Zakaria dianggap yang paling soleh di antara murid-muridnya Imran, gitu kan? Nah, waktu dibesarkan Maryam di dalam rumah di rumah Zakaria, Zakaria selalu memperhatikan anak ini. Maryam subhanallah punya kelebihan yang luar biasa, gak pernah keluar rumah, gak pernah interaksi sama lawan jenis. Kalau keluar itu sampai menjadi bahan sorotan. Di rumah aja, dan kerjanya cuma ibadah. Dari kecil sampai dia melahirkan Isa nantinya. Maka Allah karena sucinya dia, gak pernah tersentuh oleh laki-laki, gak pernah interaksi macam-macam yang haram. Maka Allah SWT tiupkan ruh padanya. Tapi sebelum itu terjadi, Zakaria alaihissalam melihat ada kejadian-kejadian unik. Di antaranya, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam kamarnya Maryam, mau menanyakan ada kebutuhan apa segala macam, Maryam lagi di mihrabnya, lagi sujud beribadah kepada Allah, berdoa. Dan selalu ada buah-buahan yang tidak ada di negeri Syam. Itu kan kejadian di Palestina ya. Ada buah-buah nggak ada di Palestina. Maka Maryam sempat ditanya oleh Zakaria, ya Maryam, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu dari sisi Allah, dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang dia inginkan tanpa ada perhitungannya. Maka Nabi Zakaria waktu itu tersentuh sekali, karena dia sudah menikah sekian tahun, tidak ada anak, istrinya mandul. Maka ayat Al-Quran ini Al-Imran 38 ya, menceritakan di sanalah setelah keluar dari kamarnya Maryam, melihat Maryam dapat rezeki begitu banyak, Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dan dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Karena sedang melihat kesolehannya Maryam alaihissalatu wassalam. Kata beliau, begitu juga persiapan menyambut bayi, yaitu dengan selalu mempersiapkan atau memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Jadi selain mendoakan ya, diri agar atau berdoa agar Allah berikan anak ini yang lahir nanti anak baik, juga selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini memberikan kekuatan batin ya. La haula wa la quwata illa billah memberikan kekuatan batin dan juga akan mendatangkan apa yang kita harapkan dari Allah. Pernah ada terjadi sahabat suami istri, anaknya ikut jihad. Begitu pergi berperang, semua teman-temannya berhasil pulang, kecuali anaknya orang ini. Lalu mereka berdua datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, anak kami fulan, tidak ada beritanya, teman-temannya semua selamat.
Apakah dia sedang disiksa oleh musuh? Dia mati syahid kah? Kemana anak kami ini? Kami ingin tahu. Maka kata Nabi SAW kepada suami istri tersebut, perbanyaklah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan itu saja. Nanti Allah akan berikan petunjuk. Maka mereka pulang ke rumah sambil baca semalam suntuk. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Sambil berharap memohon kepada Allah agar anak mereka tahu beritanya gitu ya. Maka pada saat itu mereka tertidur karena sudah malam. Di pertengahan malam, di akhir malam sebelum subuh, ada yang ketuk-ketuk pintu rumah. Begitu dibuka oleh si ayah, ditemukan anak laki-lakinya sudah pulang. Maka dia pun bertanya, bagaimana ceritamu anakku? Maka dia cerita, anaknya cerita mengatakan, saya sempat keluar dari pasukan, kemudian tiba-tiba saya ditawan oleh musuh. Teman-teman saya sudah jalan, saya nggak bisa lagi mengejar mereka. Dan saya sempat dirantai oleh musuh. Entah kenapa, dia bilang, dari tadi malam, mata-mata rantai yang diikat ke saya itu makin membesar. Sampai menjelang subuh tadi, saya bisa mengeluarkan kaki saya, lepaskan tubuh saya dari itu, di malam-malam. Dan akhirnya saya kembali ke Madinah. Maka ini semua disebabkan karena kalimat la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan ini, terutama ibu yang mau melahirkan, la haula wala quwata illa billah, berharap agar Allah mudahkan itu. Dan kita harus belajar, kata beliau, sunnah-sunnah dan beberapa etika agama yang berkaitan dengan kelahiran, baik sebelum, sedang, dan juga pasca kelahiran. Sehingga kita melakukan sesuatu selalu berdasarkan ilmu dan petunjuk. Dan hendaklah menghindari doa kepada selain Allah dan amal perbuatan bid'ah dan penentangan terhadap sunnah, serta bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Karena ketaatan akan menjadi faktor utama dalam meraih kemudahan dan kebahagiaan dunia juga akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia berusaha bekali dirinya dengan ilmu-ilmu agama sehingga muncullah kepatuhannya kepada Allah, maka dia Allah pasti akan membukakan baginya jalan keluar. Ya, termasuk di sini masalah mudahnya melahirkan. Dan dia Allah juga, D-nya besar kata ganti Allah, memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Kata sebagian ulama ini ayatnya global, tapi masuk dalam substansial kehidupan. Misal orang bertakwa sama Allah, dia patuh sekali sama Allah. Biasanya selalu berzikir, dia bersedekah, dia berdoa sama Allah. Maka pada saat dia mau melahirkan, Allah mudahkan. Allah berikan rezeki anak dari tempat tidak disangka-sangka. Maksudnya mudah melahirkan dan segala macam. Begitu juga dengan pekerjaan, begitu juga dengan pernikahan, begitu juga dengan yang lain-lain. Kata beliau, semestinya baik pihak orang tua ataupun keluarga bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahiran anak. Maka nikmat karena kenikmatan menuntut syukur. Dan sikap syukur akan mendatangkan keberkahan dan tambahan dalam nikmat. Maka nikmat tidak akan terputus selagi terus disyukuri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhan kalian mengumumkan, jika kalian benar-benar bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian benar-benar kafir terhadap nikmatku maka sesungguhnya siksaku amat pedih atau sangat pedih. Artinya mensyukuri apapun yang Allah kasih. Ya, hamil alhamdulillah, punya anak laki-laki alhamdulillah, punya perempuan alhamdulillah, bahkan sampai pada tingkat dikasih sehat ataupun sakit, cacat alhamdulillah. Ini titipannya Allah SWT. Kita tugasnya merawat, mendidik, berusaha semaksimal mungkin sampai dia ya dewasa atau sampai ajal kita meninggal, sampai ajal kita datang kita meninggal selesai. Ada kejadian nyata di Timur Tengah dan saya baru lihat cuplikannya kemarin, subhanallah. Ada satu anak lahir dalam kondisi seperti tidak normal, kurang normal gitu ya. Dalam arti kata dia kalau ngomong kayak orang yang ngelantur kadang-kadang gitu ya. Tapi subhanallah orang tuanya tidak putus asa. Diajarkan Al-Quran sampai anak itu hafal. Dan uniknya orang tuanya cuma sebut, ini ya ayat ini bacanya begini, coba diulangi sampai dia terbata-bata gitu. Lalu dikatakan oleh ayahnya, ini ayat surah An-Nahl surah nomor 16 misalnya ayat 22 bunyinya ini, An-Nahl 23 ini bunyinya, An-Nahl 24 ini bunyinya, ini di halaman ini ya. Anak itu tidak sampai 13 tahun umurnya itu sudah hafal 30 juz dan ditampilkan di sebuah TV. Kalau saya tidak salah ini terjadi di Maroko ya.
Kemudian dites dia sama 3 orang penghafal Al-Quran. Setiap kali disebutkan ayat, anak itu bisa sambung. Bahkan disebut sama dia surahnya surah berapa, ayatnya ayat berapa, di halaman berapa. Baik disuruh sambung ayat, coba sambung ayat ini, disambung sama dia. Atau si pengetes itu mengatakan, coba baca surah Al-Imran ayat 50, dibaca sama dia. Benar. Di halaman berapakah itu? Halaman sekian. Padahal anak itu kelihatannya seperti anak yang idiot, ya. Dari cara omong tuh dia bicara di mic pun dia seperti agak teriak kadang-kadang gitu kan. Tapi subhanallah Al-Quran dihafal sama dia. Jadi bersyukur terhadap kelahiran anak atau apa yang Allah berikan itu bisa mengubah keadaan. Mungkin yang tadinya kita anggap tidak menyenangkan malah jadi menyenangkan karena kita bersyukur terhadap cobaan Allah SWT tadi. Di antara doa dan cara bersyukur atas nikmat anak adalah sebuah athar yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Mawsuli dalam musnadnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan min ahl aw mal aw walad fayaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah fala yara fihi afakan dunal maut." Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba baik berupa istri, pasangan hidup, harta atau anak, lalu dia mengucapkan kalimat ini pendek saja, la haula wala quwwata illa billah, ya. Maaf, dibacanya tadi Masya Allah. Ini semua terjadi karena kehendak Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, melainkan dia tidak akan mendapati cacat padanya selain kematian. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Awsat di nomor 4261 dan juga dalam As-Saghir, buku yang lain juga nomor 588, juga di Majma' Az-Zawaid di 10 halaman 140. Habis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, tetapi diterima oleh ulama-ulama tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi kalau misalnya Allah memberikan apapun kita, harta, rumah, segala macam, langsung kita mengatakan Masya Allah. Kita yang pertama ucapkan itu, la haula wa la quwata illa billah. Maka insya Allah semua itu akan bersama dengan kita dalam keadaan baik, baik itu anak, harta ataupun jabatan, selama Allah SWT masih mengizinkan dan memberkahinya. Kata beliau, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan, itu merupakan karunia dan pemberian dari Allah kepada hambanya. Dari Imam At-Tabarani, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada bayi perempuan lahir, maka Allah mengutus malaikat untuk menurunkan keberkahan. Lalu malaikat itu berkata, seorang hamba yang lemah telah lahir dari seorang hamba yang lemah, yang menjadi pengayomnya akan ditolong hingga hari kiamat. Dan ketika terlahir bayi laki-laki, maka Allah mengutus malaikat kepadanya dari langit. Lalu malaikat itu mencium keningnya dan berkata, Allah menyampaikan salam kepadamu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku beliau, dan At-Tabarani disebutkan juga dalam Mu'jam Al-Awsat nomor 3101. Intinya teman-teman sekalian, hadits yang terakhir ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan berita gembira bahkan kepada si bayi itu, ya. Kalau anak perempuan, maka malaikat berkata, seorang hamba lemah telah lahir dari seorang hamba yang lemah. Karena wanita dari wanita, dan pasti dia akan lemah. Lemah dalam arti kata sini bukan lemah fisik, ya, tetapi keadaan dia. Islam tidak memerintahkan dia bekerja. Islam memberikan dia hamil, dia punya anak, dia menyusui. Maka ada masa-masa dia lemah dalam keadaan-keadaan tersebut. Dan kalau anak laki-laki, dan di sini dikatakan, dan siapapun yang menaungi para wanita ini, anak perempuan ini, dan ibunya yang sudah melahirkan, maka dikatakan di situ dia akan mendapat pertolongan dari Allah hingga hari kiamat. Di dunia Allah mudahkan, di akhirat juga begitu. Ini sejalan dengan hadis Bukhari Muslim yang sahih, yang kata Nabi SAW, siapa yang Allah karuniai 2 atau 3 anak perempuan, lalu dia sibuk mengurusnya, menghabiskan waktunya untuk mengurusnya sampai dewasa, riwayatnya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Dijamin baginya surga, ya. Sementara kalau anak laki-laki dikatakan sini malaikat mencium keningnya. Begitulah riwayatnya menyebutkan, lalu mengatakan Allah menyampaikan salam kepadamu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kamu tugas-tugas. Kamu harus bisa melaksanakannya. Seperti itulah. Intinya teman-teman sekalian, ini menjelaskan tentang masalah persiapan menyambut kelahiran bayi. Bagaimana ibu yang hamil dan suami juga, ya, atau calon ayah berdoa kepada Allah SWT tadi yang dijelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Kemudian bagaimana juga dia memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah.
Dan sudah kita jelaskan dari beberapa riwayat masalah itu. Lalu bersyukur dengan keadaan dengan hamil itu, dengan lahirnya anak itu, dan juga membaca tadi Masya Allah la quwata illa billah pada saat dia mendapatkan anak atau rezeki-rezeki yang lainnya. Ini semua nanti akan membuat dia akan bersama dengan nikmat itu selamanya. Ya, sebagaimana riwayat-riwayat sudah menjelaskan masalah itu. Ya. Baik, selanjutnya ada di situ bahasan tentang masalah prosesi melahirkan. Ini saya baca baru kemudian kita buka pertanyaan. Proses kelahiran setelah masa kehamilan berusia 270 hari, maka janin mengalami berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan. Maha suci Allah yang Maha Pencipta dan menyempurnakan ciptaannya dengan baik, bermula dari sperma terdiri dari jutaan zigot yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang hingga membentuk manusia sempurna yang beratnya rata-rata antara 2,5 hingga 3,5 kilogram. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah yang melengket atau melengkat. Lalu segumpal darah itu yang lengket tadi kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka banyak berkah Allah pencipta yang paling baik. Kemudian perjalanan dimulai setelah bayi keluar dari rahim sang ibu menuju ke bumi atau muka bumi menghirup udara dunia. Manusia merasa asing dan aneh menghuni alam baru, dan keanehan tersebut tidak kembali kepada sempitnya jalan ketika waktu lahir serta cepatnya proses perubahan dan pertumbuhan dari alam yang hangat dan santun menuju ke alam dunia yang keras. Walaupun perjalanan hanya berjarak beberapa sentimeter dan memakan waktu beberapa jam, namun dua alam tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh. Di alam perut ibu yang semua dengan kelembutan, sendirian, tidak ada kebisingan, setelah keluar akan terjadi segala macam hal. Alam pertama penuh dengan kenikmatan dan kemudahan karena oksigen dan makanan tersedia langsung tanpa harus mengeluarkan jerih payah. Berbeda dengan alam kedua pada saat sudah lahir yang penuh dengan keluh kesah, kekerasan dan kesulitan. Untuk mendapatkan sesuatu harus melalui pengorbanan. Tidak bisa mendapat oksigen kecuali harus bernafas dengan susah payah, dan tidak sampai makanan ke dalam tubuh kecuali harus mengerahkan usaha menyusu, mengunyah dan menelan. Maka itulah kekuasaan Allah yang maha tinggi dan sebaik-baik pencipta. Kata beliau dalam penutupan bab ini atau bahasan kita proses kelahiran, wahai saudaraku ingatlah, ada beberapa dampak negatif kelahiran yang bisa membuat cacat bayi seumur hidup. Di antara yang paling berbahaya adalah cacat otak. Semoga anak-anak kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, baik akibat kekurangan oksigen atau tekanan keras pada tulang kepala ketika proses kelahiran, atau tekanan keras dari alat-alat bantu proses kelahiran. Bila otak bayi kehabisan oksigen selama 18 detik, maka bayi kemungkinan besar akan mati. Dengan demikian proses kelahiran akan mengalami kerusakan. Kerusakan otak ini bisa sementara atau permanen tergantung lamanya kekurangan oksigen. Semua komplikasi kelahiran ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dan lamanya proses kelahiran. Bisa juga oleh kekurangan jantung atau kekuatan jantung bayi dan regangan otot bayi yang mengalami kesulitan saat kelahiran. Dan gangguan ini tidak bisa dipastikan akibat dari kesehatan anak atau keteledoran sang ibu, bahkan mungkin akibat dari kedua-duanya. Gangguan-gangguan itu bisa diketahui dari berbagai kondisi pasca lahir, kurang sehat, adanya kelainan seperti banyak gerak atau jarang menangis atau tidak menangis. Dan biasanya gangguan itu bisa diketahui secara langsung, namun ada beberapa gangguan yang nampak setelah masa kelahiran berlalu, seperti cacat dalam gerakan, epilepsi, atau daya ingatan lemah atau idiot. Terkadang gangguan itu mengena organ tubuh seperti lemah pandangan, pendengaran. Kemudian biasa sering terjadi kejang-kejang pada anak. Maka itulah awal mula muncul gangguan pada anak tersebut akibat adanya cacat pada otak ketika proses kelahiran yang sulit. Saudaraku muslim,
hendaklah anda ikhlas dalam berdoa dan beristighfar untuk menyambut kelahiran bayi, karena doa dan istighfar akan membantu mempermudah setiap kesulitan dan memberi jalan keluar dari segala kesukaran, sebagaimana Allah telah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi maksudnya sampai sini, sebelum saya baca ayat Nuh ini, kita harus tahu ini peringatan yang tadi paragraf panjang lebar dibahas itu, bagaimana setiap orang di antara kita sebagai ibu, ya, kalau ibu-ibu dan sebagai ayah tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kelahiran pun prosesnya mudah, bukan murni bergantung pada dokter. Karena bisa saja prosesi tadi terjadi, bayi itu tidak bisa keluar, tiba-tiba terjadi sesuatu, dokternya sakit atau apalah ya, tinggal diganti dokter lain, atau mungkin rahim yang sempit, apa saja. Maka ini semua akan sangat dibantu dengan doa-doa tadi yang disebutkan. Firman Allah dalam surah Nuh nomor 10 ayat 10 sampai ayat 12 tentang disuruh perbanyak istighfar, zikrullah, bukan marah banyak ibu-ibu yang teriak-teriak yang tidak jelas arahnya, gitu kan? Atau memarah-marahi suami, atau memarah-marahi suster atau bidan atau dokternya. Ini semua tidak ada manfaatnya, hanya akan mendatangkan ketegangan. Tapi Allah berfirman dalam surah Nuh melalui lisan Nuh alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada mereka, kata Nuh kepada Allah SWT, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang silih berganti dari langit kepada kalian, maksudnya rezeki terus datang. Dan Dia Allah memperbanyak harta benda dan anak-anak kalian, dan juga mengadakan kebun-kebun untuk kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Artinya kalau kalian beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena umumnya ya, rezeki itu tertahan justru karena dosa, termasuk tertahannya bayi kalau mau keluar. Karena di sini dikatakan, dan Dia akan memperbanyak buat kalian harta dan anak-anak. Kata ulama tafsir, maksud dalam memperbanyak anak-anak adalah mudahnya melahirkan, sehingga keturunan jadi banyak dan juga jadi baik semuanya. Itu semua karena efek daripada istighfar yang memang diucapkan tadi. Intinya memperbanyak zikrullah. Sudah beberapa tadi kita sebutkan ya. Istighfar, kemudian membaca la haula wala quwata illa billah, masyaallahu la quwata illa billah. Ini semua dianjurkan untuk diucapkan ya. Allahu a'lam. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.